Baik, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Oke, di sini ada yang menarik ya, guys. Di sini Hotman Paris melunak setuju laporkan Rudiana. Takut sama Prabowo, apa takut sama netizen? Nah, kemarin-kemarin kan kita lihat ya, Hotman Paris ini agak sedikit mendekat ya dengan siapa namanya, Rudiana. Sekarang malah setuju ya kan, Rudiana ini ditangkap ataupun diperiksa. Apapun lah, kita tonton dulu video ini sambil kita berkomentar. Itu Hotman Paris ngapain sekarang nyenggol-nyenggol Rudiana? Harus diperiksa lah, setujulah kalau ditangkap. Mau pencitraan lu Hotman Paris? Nggak inget kemarin lu cengar-cengir konversi pers bareng Rudiana? Lu nggak inget Hotman Paris 911 itu dibentuk untuk sebuah pencitraan, yaitu apa? Kalau Hotman Paris itu peduli rakyat kecil, lu malah satu visi sama Rudiana. Rudiana itu sekarang lagi menindas rakyat kecil. Lu malah cengangah-cengengnya sama Rudiana yang satu visi. Apa sih visi kalian yang sama? Ya meyakini kalau ini kasus pembunuh dan pemerkosa, karena itu menguntungkan buat kalian kan, buat Hotman Paris. Lu kan ngebela keadilannya Vina. Kalau ini kasus laka lantas, apanya yang mau lu bela? Lu mau nyalahin trotoar, mau nyalahin aspal, kan begitu. Sedangkan buat siapa itu Rudiana? Kalau ini kasus laka lantas, ya wassalam, lu udah nangkap banyak orang, udah nyiksa banyak orang, laka lantas, ya wassalam karir lu. Bahkan kalau bisa lu bisa di penjara tuh. Iya, benar-benar apa kata abang kita ini benar sekali ya. Kalau ini semua kasus laka lantas, maka siapa yang mau dibela oleh Hotman Paris ya kan? Oleh Rudiana, wassalam ya. Kalau Rudiana memang wassalam ya kan. Menarik ya kan. Jadi ya kalau kita pikir-pikir memang kemarin-kemarin Hotman Paris ya agak sedikit ya satu visi dengan Rudiana. Tapi sekarang ini malah setuju kalau Rudiana dilaporkan. Apakah di sini siapa namanya Hotman Paris takut sama Prabowo atau takut sama netizen? Karena Pak Prabowo kan sekarang ini lagi dekat-dekatnya sama Kang Deddy Mulyadi ya kan. Kayaknya takut sama Prabowo ya kan. Oke, di sini kita akan lanjut dengan video yang menarik juga. Di sini kalau nggak salah namanya Oni ya kan, Oni ya. Oni di sini bisa dibilang senggol keras ya ataupun sentil Nikita Mirzani tentang menghina kuli bangunan. Apapun lah, kita tonton dulu video ini. Ini gara-gara Peggy nih. Gua Peggy Setiawan si kuli bangunan yang gak ada adabnya nih. Gara-gara masalah gue bilang Peggy Setiawan kagak punya adab. Rame. Kalau gue bilang dia kuli bangunan, emang dia kuli bangunan. Jadi saya membayangkan seandainya saya adalah Nikita Mirzani gitu ya, termasuk orang kaya, punya duit ya enggak sih? Kalau saya adalah Nikita Mirzani, saya akan ikut turun lapangan, cari fakta. Tidak duduk diam di tempat, numpang kiprahkan Deddy Mulyadi, kemudian keluar-keluar bikin sensasi di sosmed. Kalau untuk bereaksi, bersuara di sosmed, sedikit banyak orang bisa gitu. Nah, saya tertarik sekali dengan ocehan Nikita Mirzani ini. Kenapa? Karena ocehan-ocehan Nikita Mirzani ini menurut saya sudah sangat rendah gitu ya. Sampai ngomongin Peggy Setiawan kuli bangunan, ya apa urusannya gitu ngomongnya. Ya kalau aku bilang Peggy Setiawan itu kuli bangunan, emang dia kuli bangunan kok? Iya betul, dia kuli bangunan. Tapi apa motif Anda? Jatuh-jatuhnya Anda itu merendahkan profesi kuli bangunan. Itu motif Anda. Emangnya kuli bangunan itu pekerjaan yang haram gitu? Kuli bangunan itu pekerjaan mulia, Bu. Rumah Anda pun dikejakan oleh kuli bangunan. Oke? Rumah Anda yang gede itu, salah satu gambaran kekayaan Anda gitu, harta Anda itu dikerjakan oleh kuli bangunan. Jadi kuli bangunan bukan pekerjaan yang rendah. Kuli bangunan itu bukan pekerjaan yang haram. Itu pekerjaan halal, mulia. Memang Peggy Setiawan adalah kuli bangunan. Tapi yang dipersoalkan di sini adalah apa motif Anda mungkin soal pekerjaan Peggy Setiawan. Jatuh-jatuhnya Anda merendahkan bahkan menghina profesi kuli bangunan. Kan itu yang kita persoalkan. Soal mau jadi artis, emang cuma Anda doang yang bisa jadi artis? Di video sebelumnya sudah saya katakan, mau jadi artis kek, mau jadi apa kek, itu semua tergantung yang di atas. Tuhan yang menggariskan jalan hidup manusia. Lalu apa urusan Anda? Ngoceh-ngoceh, Peggy, emang Anda artis? Emang Anda artis? Begini, Mbak Niki, Peggy Setiawan adalah korban drama penegakan hukum. Dan saat ini ada banyak orang yang terdorong dari rasa kemanusiaan, lalu dengan tulus ikhlas memberi pendampingan hukum terhadap Peggy Setiawan. Jadi Peggy Setiawan hari ini berada di bawah kendali atau kuasa para pendamping hukum.
Jadi segala kegiatan Peggy Setiawan itu berada di bawah kuasa tim pendamping hukumnya. Dia tidak boleh melakukan suatu kegiatan keluar rumah, bepergian kemana-mana, bepergian sana sini di luar sepengetahuan tim kuasa hukumnya, tim pendamping hukumnya. Jadi masuk akal sekali alasan yang diutarakan oleh Peggy Setiawan. Saya ikutin arahan dari tim kuasa hukum, masuk akal. Memang dirinya hari-hari ini berada di bawah kuasa tim pendamping hukumnya. Bukan berarti Peggy Setiawan tidak punya rasa terima kasih terhadap Kang Deddy Mulyadi yang belakangan gencar melakukan kegiatan pencarian fakta, speak up tentang para korban drama penegakan hukum. Bukan berarti Peggy Setiawan tidak menghargai, tidak menghormati itu. Saya rasa Kang Deddy Mulyadi juga bisa memahami kondisi Peggy Setiawan hari ini berada di bawah kuasa para pendamping hukumnya. Kang Deddy Mulyadi juga bisa memahami itu. Kemudian kalau kita lihat dari sisi yang lain, Peggy Setiawan hari-hari ini berada dalam suatu situasi yang katakanlah horor gitu ya. Apakah Anda bisa menjamin bahwa Peggy Setiawan itu tidak mendapat semacam tekanan? Apakah Anda bisa menjamin bahwa Peggy Setiawan itu tidak mendapat teror? Apakah Anda bisa menjamin bahwa Peggy Setiawan tidak mendapat ancaman? Mbak Nikita Mirzani, saya beberapa kali turun lapangan untuk mengawal kasus-kasus seperti ini. Kasus-kasus yang menurut saya diwarnai oleh drama, rekayasa. Dan kenyataan bahwa sering kita dibuntutin oleh orang-orang tak dikenal. Itu realita, kita nggak menuduh siapa-siapa. Tapi fakta bahwa ketika kita turun lapangan mencari fakta, melakukan kegiatan-kegiatan guna mengungkap kebenaran faktual terkait suatu kasus, kita itu dibuntutin oleh orang tak dikenal. Itu realita. Dan Peggy Setiawan juga menurut saya dalam hari-harinya belakangan tentu ada teror-teror semacam itu. Begitu juga dengan Kang Deddy Mulyadi. Bukan karena Kang Deddy Mulyadi adalah seorang anggota DPR kemudian dia akan luput bebas dari teror. Jangan salah, Kang Deddy Mulyadi juga saya yakin mengalami itu. Diikutin, dibuntutin oleh orang-orang tak dikenal, diintip, diincar. Pasti juga ada teror, tapi saya yakin Kang Deddy Mulyadi dewasa, ya kan? Seorang anggota DPR yang berkelas, nggak mungkinlah hal-hal receh seperti itu diungkap ke publik, diutarakan ke publik. Begitu. Jadi siapa yang bisa menjamin bahwa Peggy Setiawan hari-hari ini tidak diteror, tidak ditekan, tidak diintimidasi, tidak diancam-ancam, entah itu dari pihak mana? Jadi, kalau Peggy Setiawan itu bebas keluyuran kemana-mana, mau berjumpa dengan ini itu siapapun, siapa yang bisa menjamin keselamatan Peggy Setiawan? Dan saya sangat yakin Kang Deddy Mulyadi juga memahami itu. Lah, Nikita Mirzani apa urusannya? Apa urusan Anda? Iya, mantap. Ya, orang NTT ataupun orang Papua kalau nggak salah ya, Bang Oni namanya ya kan. Jadi di sini Bang Oni sekolahi, kuliahi siapa namanya Nikita Mirzani ya kan, yang senggol-senggol yang bisa dibilang menghina orang miskin, kuli bangunan ya kan. Apa salahnya jadi kuli bangunan ya kan? Bahkan banyak orang yang merasa mulia ketika menjadi kuli bangunan ya, asalkan halal lah ya kan. Nggak kayak orang itu tuh ya, yang katanya dia ngaku sendiri dia tuh masih loan. Aduh. Cari uang dari segi itu ataupun yang seperti itu memang nggak baik lah ya untuk keluarga kita ya, untuk kita sendiri ya kan guys. Walaupun kita menjadi kuli bangunan asalkan halal itu berkah ya guys ya, jangan menghina kuli bangunan. Apalagi di Indonesia ini banyak sekali ya, apalagi rumah-rumah Anda, rumah-rumah orang kaya, rumah-rumah engkau nih kita Mirzani ya dibuat oleh kuli bangunan. Kalau nggak ada kuli bangunan ya nggak ada rumah engkau ya, rumah kamu juga ya kan. Jadi mantap ya guys. Dan tadi di awal video juga kita bisa dengar ya kan, mungkin kemungkinan seperti apa yang dikatakan abang kita, kalau ya siapa namanya Hotman Paris takut sama Prabowo, jadi sekarang ini suruh Rudiana diperiksa ya. Aduh. Oke guys, apalah tanggapan kalian? Silahkan berkomentar di bawah, dan jika kalian setuju tentang Nikita Mirzani ini jangan tampil lagi di TV ya, silahkan berkomentar di bawah. Kalau aku sih setuju ya kan, di boykot ya kan. Dan oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.